Yang pertama dari kitab Amsal. Semoga Bapak Ibu, saudari-saudara yang menganggap bacaan Amsal tadi semacam memposisikan, menunjukkan kaum perempuan karena kaum laki perempuan yang dikatakan istri yang baik, istri yang cakap, juga cakap. Tulisan 1 Paulus terkait dengan siapakah suami-suami yang cakap. Maka jangan sekedar baca bacaan Amsal, tapi baca Paulusnya juga, supaya nanti yang ikut misal ini tidak pulang lalu merenangke sisi ani. Ibu nanti kalau mau mengawasan misal wong bojo sing pinter iki bagiannya saya di rumah masak itu juga. Nanti ibu juga berikut dari Paulus, kayak pacaran terakhir Rasul Paulus, wong lanang sing bener kuwi bojone siji. Jadi kalau mulai anak bojone kami temen dari lalu kalau ada mau padu pakaian biasa kita suci untuk hidupnya gitu ya. Maka jangan baca hanya Amsal. Kalau kita hanya membaca Amsal, pasti ada terpeleset yang mengatakan, oh ini wajibnya wong wadon, tapi kemudian sing kakung tidak terkenal. Jangan baca bacaan Amsal ini kalau Anda lupa membaca Paulusnya. Itu saja titipan yang pertama untuk mengenai. Maka saya tidak akan bahas yang pertama. Lalu berikutnya kalau saya berbaca yang pertama, lalu saya bahas apa? Yang saya bahas Injil saja. Injil karena Bapak Ibu, para saudari dan saudara sudah hafal. Paling mau dikongkon mengganti bakat dan kemampuan paling betul. Ya, saya tidak akan ngomong tentang itu. Tapi saya akan ngomong tentang yang lain terkait dengan gagal paham. Siapa gagal paham? Hamba yang ketiga gagal paham. Hamba yang ketiga tadi diceritakan isinya mau maju, isinya itu cuma apa itu namanya melontarkan penilaiannya sepihak. Tadi dia mengatakan apa pada tuannya. Aku tahu bahwa Tuhan itu manusia kejam, menuai di tempat Tuhan tidak makbul, memungut di tempat Tuhan tidak menang. Itu kan cara pandangan Hamba yang ketiga. Tetapi Bapak Ibu kita diajak untuk membaca ayat yang pertama, apakah betul si Tuhan itu jahat? Kita lihat dulu. Pada suatu hari Yesus mengumpulkan perumahan ini, ada orang yang mau pergi ke tempat jauh, lalu si Tuhan itu mengambil hamba-hambanya, lalu mempercayakan harapannya kepada Tuhannya, kepada hamba-hambanya. Kalau begitu Bapak Ibu, si Tuhan itu jahat menurut. Maka apa yang namanya simulasi hamba yang ketiga itu masuk akal Bapak Ibu. Dia mengatakan kamu Tuhan yang jahat. Masuk akal. Tuhan yang jahat tidak akan mempercayakan hartanya pada hambanya senajan mau dipercaya satu, tapi kan dia tidak percaya pada hambanya. Maka hambanya tidak paham, hanya dia dikatakan sendiri darah kui elek, tetapi dia tidak ingat dia diberi kepercayaan satu talenta. Seperti yang sudah kita ketahui, satu talenta itu kalau saya tidak salah 10.000 dinar. 10.000 dinar dengan sekolah habis dengan saya dinar dan dikatakan 10.000 dinar itu sama dengan 1 dinar itu sama dengan upah sehari. Kalau upah tukang itu yang bangun gereja kita itu sehari 100, maka 10.000 dinar itu sama dengan kali saja 100.000. Jadinya banyak sekali. Maka mungkin panaskah ibadah mengatakan nggak ada jahat. Karena bayangan 100.000 kali 10.000 jadi satu M. Dipercayakan juga. Ya, maka nggak jalan. Wong bapak menyewai diri dengan mau 100, mau 5.000, mana yang bekerja? Suami kalau gajian sebenarnya memberikan pada istri paling mengangkat. Ini hamba bukan istrinya, bukan anaknya, bukan anak-anaknya, diwening saking Bapak Ibu. Maka jahat, ya. Maka semoga kita melihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang mengatakan, yuk kita membanggakan talenta, yuk kita membanggakan bakat minat. Enggak, bacaan ini juga bisa dilihat
melihat tuannya, oh ini elek, ternyata dia elek, karena dia sudah beri sesuatu. Dan itu sama seperti kita loh, Pak Ibu. Kadang kalau apa yang kita sembahyang, gusti panjenengan itu buatan adil. Kalau sugih tambah sugih, aku marah tambah orang adil. Orang adil, orang adil diwenehi urip. Itu kan berarti adil. Orang-orang diwenehi urip. Nah, perkara kok aku orang tambah sugih ya. Kalau udaranya kecil, kalau hanya sedikit demi sedikit, kalau berarti banyak tambahnya aku berlipat lebih cepat, lebih banyak gimana? Maka bacaan hari ini. Maka bacaan hari ini menyentil kita, kadang-kadang kita masih mengatakan dalam doa kita Gusti dengan ibu, dengan ibu ya, mengelak dengan Yesus yang baik. Karena kita yang sembahyang itu cermin Allah gitu ya. Kalau kita nyata Gusti Allah berarti Allah itu itu yang pertama Bapak Ibu dari bacaan hari ini yang rasa-rasanya yang saya sedikit saya katakan. Jangan sampai kita salah paham kepada Tuhan kita sama seperti hamba yang kita. Yang sebenarnya terus masalahnya dalam diri dengan sesuatu, lalu kita masih merasa oh ini ya orang melakukan diri. Itu saja. Selesai. Tidak cukup. Saya masih punya titipan lagi Bapak Ibu terkait dengan gagal paham ini Bapak Ibu. Nah, saya akan menambahkan pada konteks tertentu, tetapi esensinya tetap sama. Jangan sampai kita menjadi orang yang gagal mengenal, gagal paham, lalu menilai sesuatu hanya pakai kacamata kita sendiri, tidak pakai kacamata ilahi. Jangan kemudian dalam doa kita mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, padahal kita sudah diberi keadilan sama. Semoga dasarnya hidup itu sendiri. Kalau kita mau bekerja keras, orang bijak mengatakan pekerjaan, usaha tidak akan memberikan hasil katanya. Semakin keras kita berusaha, katanya hasilnya juga semakin kelihatan. Ya kalau ya sekali lagi, kalau modalnya kecil ya tangannya kecil, sedikit-sedikit. Tapi kalau modalnya besar, kerja keras, ya melipatnya berlipatnya lebih lipat. Tapi nama-namanya seperti itu saya yakin ada. Nah, saya akan menambahkan pada konteks yang lain. Bapak Ibu, kalau sudah dan saudara, selama 2 hari semalam ini ada 60 OMK kita untuk di rumah Jawi. Ya, rumah Jawi di Kaliurang 29 menit dari tempat ini, 29 kilo, tetapi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya 1 jam. Ada yang menarik dari fenomena pertemuan OMK kita Bapak Ibu. Lalu ada dari tahun kemarin itu ada sensus umat kita kurang lebih itu 3.300-3.500an. Saya hubungan persisnya tidak tahu. 3.500 tidak fix ya, ada naik turunnya saya tidak tahu persisnya. Tetapi perhitungan tentang sensus orang udah Katolik di Paroki ini luar biasa Bapak Ibu. Orang udah Katolik kita itu 750 orang. Ya nggak saja ya, kurang lebih itu ya. Karena dalam setahun pasti ada yang sudah menikah, ada yang sudah pindah dan macam-macam. Ada yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, beberapa kali yang meninggal. Maka pasti akan ada turun naiknya. Nah, maka dari sana lalu kita bisa lihat OMK kita itu ternyata besar. 750 itu berarti 20% dari umat Arab kita. 20% berapa? Dari 3.500 ya? Betul ya? Betul ya? Iya. Iya, 20%. Nah, yang datang itu hanya 60. Berarti berapa persen? Anggap saja 75 orang yang datang. Berarti 10%-nya. Iya, nggak sampai 10%-nya. Enggak. Dan yang mengira saya nggak bikinnya salah mungkin. Tetapi saya akan mengatakan begini. Mereka yang ingin tahu sebetulnya ini ada apa gitu ya. Nah, dari mereka yang punya keinginan tahu besar terkait dengan gereja, rasa-rasanya Bapak Ibu sebagai orang tua Katolik kita akan berdoa. Serius kita akan berdoa. Karena kata orang muda yang diwakili oleh 60 orang itu tidak semuanya bicara, paling hanya 7 orang. Mencenangkan bagi saya karena informasinya tidak Katolik banget. Contoh. Ada
jangan-jangan mereka kan pasti tahu asumsi saya ya, sekali lagi asumsi saya bisa sangat keliru banget Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak tahu informasi pertama dari Bapak Ibunya, maka saya takut diri Bapak Ibunya, semoga Bapak Ibunya nggak ada di dalam ini. Maka ada tidak ada waktu orang tua yang anaknya datang ke sana. Tapi lalu ada lagi yang mengatakan kumpul orang itu masuk Bapak Ibu ngajari menghubungi karena anak tidak mungkin mengatakan itu tanpa pernah merekam dari siapa yang mengatakan itu kepada dia. Dan ada mereka yang ngajak temannya supaya datang, lalu Bapak Ibu temannya mengatakan rasa orang menggunani. Kita tidak sebut namanya siapa. Tapi aduh, ya kalau kemudian kumpul itu dia berarti tidak ada gunanya. Itu kan bencana Bapak Ibu. Lalu mengatakan orang perlu kumpul, orang perlu selalu, orang perlu kenal Allah. Itu kan gagasan tidak katolik banget. Nek orang perlu nonggo. Nanti kemudian kalau pindah ke domisili tidak perlu lapor soal lingkungan. Kemudian diobrol-obrol dan macam-macam. Maka Bapak Ibu rasa-rasanya bacaan dari ini yang tadi perumpamaan terkait dengan nambah yang masa tadi itu perlu kita mengingat pahami dengan konteks tertentu juga. Seperti hal yang kita juga paham, jangan-jangan kita sudah berpaham terhadap bagaimana sih hidup gereja itu. Dan pada akhirnya kalau kita sudah paham, kita ajarkan pada anak-anak yang bekerja kita pahami, anak-anak kita juga. Dan akhirnya anak-anak kita tidak tahu bagaimana juga. Yang lebih akrab di bawah itu, mereka itu menceritakan saya mengimani Tuhan Yesus karena saya membaca kitab suci agama lain. Dunia mereka tahu menjelaskan Gusti Allah diri disebut sekian kali lebih banyak daripada namanya di kitab suci. Saya tanya, kamu punya kitab suci? Punya, dibaca, enggak? Tapi dia baca kitab suci tetangga. Persoalannya apa? Dia akan bercinta kitab suci tetangga karena dia merasa kitab suci itu mendukung kepercayaannya. Tetapi nanti kalau dibaca seluruhnya pasti nanti dia akan ditarik dari itu. Bapak Ibu kalau sebagai bangsa saudara itulah yang ingin saya katakan terkait dengan orang-orang awal saya ketemu dengan mereka yang kepada saya itu baru 60 baru 7 dari 60 dia awal mereka. Belum lagi yang 750 kalau jumlah total. Saya tidak tahu di kepala anak-anak kita itu apa terkait dengan hidup mereka. Mereka semua mengatakan dia, pada umumnya mereka mengatakan kata-kata mungkin saya. Tapi ketika saya tanya siapa yang punya pacar beda agama, lalu dengan dia sore-sore itu mengatakan dengan jawaban rame-rame berarti banyak. Lalu kemudian siapa yang berpikir akan Katolik, kemudian muncul acuan. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, sekali lagi bacaan hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tahu terkait dengan hidup kekatolikan iman kita bagaimana. Lalu harapannya kita bisa mewariskan kepada orang-orang di sekitar kita, biar sekurang-kurangnya anak-anak kita informasi yang tepat, informasi yang lurus terkait dengan gereja kita, supaya akhirnya anak-anak kita tidak berpikir yang semakin menjauh. Lalu ketika mereka diluruskan, kita yang akan katakanlah dipersalahkan karena kita yang juga keliru mengajarkan sesuatu yang tidak seperti yang mereka keliru. Maka kami mengusulkan mulai mungkin tahun depan, kalau waktu Bapak Ibu setiap hari Minggu malam jam 7 sampai jam 21 saya mengundang kalau waktu saya mengundang organisasi apapun datang untuk bicara tentang iman. Apapun datang satu syukur tidak ada yang datang ya sudah saya menyampaikan. Tapi gagasannya, rasanya dengan demikian kita tahu apa yang perlu kita lakukan terhadap orang muda. Sebelum mereka akhirnya dalam langkah selanjutnya ada ketentuan-ketentuan dan kesalahan-kesalahan yang mereka tidak tahu lagi.
lagi harus datang kepada siap. Semoga kita punya cara pandang yang benar tentang Tuhan kita, tentang gereja kita, tentang iman kita, dan penyampaian yang benar yang juga kepada anak-anak kita. Nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala masa. Allah Bapa yang berdoa kami bersyukur saat saat yang kembali ini mengingatkan kami sebagai laki-laki, sebagai perempuan, kami perlu menjadi laki-laki dan perempuan yang cakap, mengetahui apa yang menjadi tugasnya, mengetahui apa yang menjadi perannya setiap kali, supaya akhirnya jati diri kami semakin mantap dan kehidupan kami memberi terang kepada orang-orang di sekitar kami apa itu menjadi laki-laki, apa itu menjadi perempuan, apa itu menjadi peran keluarga, apa itu artinya menjadi minister ibu rumah tangga. Pada hari ini juga mengingatkan kami, semoga kami sungguh mempertimbangkan relasi antara Tuhan dan hamba yang ketiga. Semoga kami tidak menghidupi spiritualitas hamba ketiga yang tidak menyadari bahwa sang Tuhan sudah memberikan kepadanya sesuatu yang berharga, tetapi karena kejengkelan tertentu menghakimi si Tuhan sebagai jahat, tidak adil dan sebagainya. Semoga kami pun sebagai orang iman mengetahui ranah paling dasar yang kami miliki. Kami punya hidup, kami punya kesempatan, kami punya peluang, kami punya hal-hal yang ada di sekitar kami. Semoga dengan demikian kami berani bersyukur untuk apa yang sudah kami miliki, tidak menyalahkan Tuhan karena tidak membuat kami setara dengan orang yang kaya, atau tidak membuat kami seberuntung dengan orang yang kami beruntung. Tapi semoga kami tahu Tuhan juga sangat baik, tidak hanya cukup baik untuk kami dan telah memberikan hal-hal dasar yang kami butuhkan. Maka marilah para saudari dan saudara